Pemirsa, kita awal informasi yang pertama. Jumlah kasus angka kematian bayi dan ibu di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini sejumlah kasus angka kematian ibu sebanyak 3 kasus sedangkan angka kematian bayi sebanyak 7 kasus. Jelang Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang, angka kasus kematian AKB dan AKI di tahun 2022 ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Dikonfirmasi melalui Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Yeni Novita menyampaikan, jumlah kasus AKB di tahun 2022 ini yakni sebanyak 7 kasus, dan kasus AKI sampai hari ini sebanyak 7 kasus. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021, di mana kasus AKI di tahun 2021 yakni 5 kasus dan AKB sebanyak 16 kasus. Untuk angka kematian ibu tadi ya, itu ada kita berada di angka 5. Kalau untuk angka kematian bayi sendiri kita ada 16 kasus pada tahun 2021. Penyebabnya rata-rata biasanya penyebab dari kematian bayi ini. Nah, ini ada 2 kategori sebenarnya. Satu tuh kita ada kematian neonatal kan, kalau bayi kan umur 1 sampai 1 bulan sampai 12 bulan kan. Kalau neonatal kasih umur ya. Kalau di neonatal itu kebanyakan itu kasus dari asfiksia itu bisa. Artinya kita mengalami penurunan dari tahun 2021. Iya. Nah, sekarang di angka 2022 ini kita ada 7 kematian. Dan salah satunya ada juga penyebab dari BBLN bisa, ada juga kalau tidak salah 2. Apa ya BBLN itu? Berat bayi lahir rendah. Nah, itu tadi. Kalau dijabarkan kan penyebab BBLR itu kan banyak. Itu dikaji dari 1000 pertama kehidupan itu. Ada kaitannya juga dengan stunting, pemberian asupan gizi segala macam itu penyebabnya. Sementara PLH Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Virgus Huksi menyampaikan, berbagai faktor penyebab dari AKI dan AKB salah satunya yakni tidak terlaksananya pemeriksaan continuity of care pada ibu. Selain itu, timbulnya penyulitan persalinan yang tidak dapat segera ditangani. Kalau penyebabnya kalau yang paling gampang secara umum dikenal dengan istilah 3 terlambat 4T ya. Kalau yang 3 terlambat ya terlambat dirujuk ya, kemudian mengambil keputusan, terlambat juga ke pelayanan kesehatan ya, mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau 4T-nya ya tadi, melahirkannya itu terlalu muda, sudah dengan terlalu tua, jarak kehamilannya terlalu dekat, kayak gitu. Kemudian apalagi yang satu lagi itu yang banyak anak, terlalu banyak anak. Terlalu banyak anak itu. Kayak usia mungkin ya, di atas usia, ya faktor risiko kan. Iya. Kalau untuk faktor ekonomi ada nggak, Pak? Faktor ekonomi, sosial ekonomi tadi ya, kalau misalnya penyebab langsung tidak ada kan misalnya, cuman kalau penyebab istilahnya korelasinya hubungan beririsan mungkin terus terang ada. Kalau misalnya ibu hamilnya kurang gizi segala macam kan tentu punya hubungan erat dengan kehamilan ibunya kan. Kalau angka kematian ibu kan tidak diukur hanya ibu melahirkan, akibat ibu melahirkan. Angka kematian ibu itu kan dilihat dari kematian seorang ibu dari persalinan, dari kehamilan, persalinan, kemudian di masa nifas itu yang dilihatnya. Jadi rentang itu. Tim Liputan Silampari TV.